Berikut adalah berita-berita kegiatan di lingkungan TNI Angkatan Laut pekan pertama November 2020 yang terangkum dalam Go Navy. Senin 2 November, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima kedatangan delegasi Damensiel Naval Shipbuilding Belanda di Wisma Elang Laut Jakarta. Pertemuan dilakukan terkait pembelian kapal kelas Sigma yang memperkuat armada laut Republik Indonesia. Masih di hari Senin 4 November 2020, Laksamana TNI Yudo Margono menerima kedatangan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para purnawirawan atas pengabdian dan dedikasi terhadap TNI Angkatan Laut dan juga terhadap negara. Selasa 3 November, seminar Sesko TNI Angkatan Laut 2020 digelar di Auditorium Yosudarso Seskwal, Jakarta Selatan. Dengan mengusung tema Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia, diharapkan dapat memperkuat identitas bangsa lewat perekonomian, budaya, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Masih di hari Selasa 3 November 2020, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi sejumlah stafnya menerima delegasi INAMPA Indonesian Maritime Pilots Association yang juga anggota dari International Maritime Pilot Association di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta. Rabu 4 November 2020, aktor dan juga musisi Andre Taulani mendatangi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut untuk melihat media center dan broadcast milik TNI Angkatan Laut. Andre Taulani sempat mencoba siaran di Radio JJM Suara Samudra 107,7 FM didampingi Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono. Usai melihat-lihat Dispenal, Andre bersama Kadis Penal langsung menuju lapangan tembak marinir di Cilandak untuk berlatih menembak. Dalam rangka menjalin silaturahmi dan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta sejumlah staf melakukan kunjungan ke kantor pusat Kementerian PUPR di Kebayoran Baru. Dalam kunjungan kerja kali ini, Kasal dan Menteri PUPR membahas beberapa program, salah satunya adalah usulan rumah dinas untuk prajurit TNI Angkatan Laut khususnya di wilayah perbatasan dan wilayah terluar. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pandemi serta ancaman dan sinergitas dalam menyatukan potensi di wilayah laut ASEAN. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Asisten Intelijen Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Jumat 6 November 2020, keharuan mewarnai Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta setelah sebanyak 62 relawan medis COVID-19 dinyatakan lulus menjadi calon Bintara PK TNI Angkatan Laut. Pengumuman kelulusan tersebut disampaikan panitia seleksi dari Lembaga Penyedia Tenaga TNI Angkatan Laut yang didampingi Wakil Komandan Satuan Tugas COVID-19 Letkol Laut Muhammad Arifin. 33 pria dan 29 wanita berlatar belakang pendidikan medis berhasil setelah melewati sejumlah tes. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menerima kunjungan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono beserta staf pada Jumat siang di Gedung Utama Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program kerja Pertamina untuk bisa lebih bersinergi dengan TNI Angkatan Laut. Jumat 6 November 2020, mesin KM Sumber Raya 04 mendadak mati di perairan Pulau Obi, Halmahera.
Kapal penumpang yang berlayar dari Jojame menuju Keupal ini sempat mengapung 1 jam di laut. Setelah melakukan kontak dengan KRI Albacora 867, kapal berpenumpang 78 orang tersebut berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan dengan menggandeng kapal penumpang menggunakan tali, dan dampra. Minggu 8 November 2020, KRI Kerambit 627 melaksanakan jar kaplit terhadap 3 kapal ikan asing, yaitu PKFB 1223, PKFB 1928, dan PKFB 1791. Ketiga kapal ikan asing tersebut tertangkap tangan saat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, Selat Malaka. Selanjutnya, ketiga kapal ikan asing ini dikawal ke Lantamal 1 Belawan.